Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu dengan Bu Yeni artinya kita akan belajar SKI. Namun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang masih ingat kita akan belajar SKI bab apa? Betul sekali, bab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kalau sebelumnya kita belajar sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dan bagaimana kronologinya, maka sekarang kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad saat beliau hijrah ke Taif. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad mengalami penolakan yang luar biasa dari penduduk Taif. Penduduk Taif tidak segan-segan menolak ajaran Nabi Muhammad, menghinanya, mengejeknya, bahkan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu dan mengusirnya dari kota Taif. Lalu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW bersama dengan Zaid bin Harisah akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Dan di tengah perjalanannya itu, Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harisah beristirahat sejenak di salah satu kebun kurma milik penduduk Taif yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Syaibah dan Syaibah bin Rabi'ah yang melihat kondisi Nabi Muhammad yang memprihatinkan, berlumuran darah, kelelahan, akhirnya memutuskan salah satu budaknya yang bernama Adas untuk melayani Nabi Muhammad. Adas membawakan kurma dan air minum untuk dinikmati oleh Nabi Muhammad. Dan sebelum memakan kedua sajian tersebut, Nabi Muhammad membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal tersebut tentu mengundang rasa penasaran dalam diri Adas. Adas pun berkata, itu adalah salah satu kalimat yang biasa diucapkan oleh penduduk kami. Nabi Muhammad pun bertanya, apa agama yang dianut oleh Adas? Adas pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad pun bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Adas yang mendengarkan kisah tersebut berasa yakin bahwa Nabi Muhammad itu memang adalah utusan Allah yang terakhir. Dan saat itu juga Adas memutuskan untuk masuk agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Zaid bin Harisah beristirahat di kebun kurma milik Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, Nabi Muhammad akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengutus 2 malaikat untuk melempari penduduk Taif dengan 2 buah gunung." Lantas, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dengan tegas menolak apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW dengan tulus memaafkan penduduk Taif, bahkan berkata bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa-apa. Nabi Muhammad juga berdoa kepada Allah agar kelak penduduk Taif menjadi penduduk yang beriman dan tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Taif dapat kita ambil 2 hikmah. Yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang sabar dan tabah, dan yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Sabar dan tabah harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendapatkan masalah, kita harus sabar dalam menghadapinya. Dan apabila kita disakiti oleh orang lain, maka kita harus memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita tersebut. Memang berat anak-anakku, tetapi tidak ada salahnya jika kita tidak mencoba. Karena kalau kita tidak membiasakan sabar dan tabah dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ketika kita dewasa nanti, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah saja mau memaafkan dan mengampuni dosa-dosa hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Lantas, kita yang hanya manusia biasa, kenapa tidak mau memaafkan kesalahan orang lain?
Nah, anak-anakku, itulah tadi penjelasan dari Bu Yeni. Semoga apa yang Bu Yeni jelaskan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua, termasuk untuk anak-anak dan juga untuk Ibu Yeni Masiah secara pribadi. Baiklah, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.